Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you are okay. Today we will continue our lesson at lesson 2. Let's build a miniature of the national monument. In this lesson, you will study about a procedure tag, the simple present tense, and ordinal numbers. Let's go! The National Monument. There are many public places in Jakarta. There are also many interesting places for tourists, such as the National Monument, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan Zoo, Dunia Fantasi, and many others. The National Monument is known as Monas. It is located in Gambir, Central Jakarta. The National Monument stands in the middle of Medan Merdeka Square. Monas was built on August 17, 1961 under the instruction of President Sukarno. Mr. Frederick Silaban was the architect. The monument first opened to the public on July 12, 1975. Monas is 132 meters high. The top of this monument is covered in gold. Monas has a museum and an observatory deck in the building. Ya anak-anak, ini adalah bacaan tentang Monumen Nasional. Pada paragraf ke-1, kita dapat melihat ada beberapa tempat wisata yang menarik yang ada di Jakarta, yaitu Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, Dunia Fantasi atau biasa kita sebut Dufan, dan lain sebagainya. Pada paragraf kedua dijelaskan bahwa Monumen Nasional biasa disebut dengan Monas yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Monumen Nasional ini berdiri di tengah-tengah lapangan Medan Merdeka. Monas didirikan atau dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah instruksi Presiden Sukarno. Pada paragraf ketiga disebutkan bahwa arsitek dari Monas adalah Mr. Frederick Silaban. Dan Monumen Nasional atau Monas pertama dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tinggi dari Monas adalah 132 meter. Puncak dari Monas dilapisi dengan emas. Monas mempunyai museum yang ada di dasar dari bangunannya. Itu ya anak-anak ya, sekilas tentang Monumen Nasional. Now we will continue with a procedure text atau teks tentang prosedur. Perhatikan, ini adalah cara untuk membuat miniatur Monas. A miniature of Monas. We are going to make a miniature of Monas. The materials, bahan-bahannya adalah ice cream sticks, plywood, ruler, scissors, pencil, wood glue, cutter, and marker. Sekarang langkah-langkahnya. Bake the body of Monas. Buatlah badan dari Monas. The first, cut the ice cream sticks with the cutter and measure the length of the wooden sticks with the ruler. Potong stick es krimnya dengan menggunakan cutter dan ukurlah panjangnya dengan menggunakan penggaris. Second, stick
the wooden sticks together with the wood glue. Nih ya, dibuat seperti ini, dirangkai, dilem menggunakan lem kayu. The third, shape into the body of Monas. Buatlah atau bentuklah badan dari Monas seperti gambar ya. The next, stick together the wooden sticks with the wood glue. Nih seperti ini, rangkai sticknya tadi seperti ini untuk menjadi dasar dari badan Monas tadi. The sixth, shape into the base of Monas. Seperti ini ya. Jadi sticknya tadi dibuat kotak, kemudian disusun-susun bertumpuk seperti ini menjadi dasar dari badan Monas. The next, make the crown of Monas. Buatlah puncak dari Monasnya. 7. Measure the wooden sticks with the ruler and cut about 5 cm long. Shape the wooden sticks into the crown of Monas. Jadi ini untuk membentuk puncaknya atau crown ya. Gunakan es krim stick juga atau stick es krim, potong sepanjang 5 cm. 8. Place the crown and top of the body of Monas. Stick them with the wood glue. Ditempelkan ya. Nah, sekarang yang ke-9 atau 9, place the miniature of Monas on a piece of plywood. Setelah jadi Monasnya, kemudian letakkan di papan plywood. Atau seperti ini saja sudah jadi ya, sudah bagus. Ini tadi adalah prosedur teks prosedur untuk membuat miniatur dari Monas. Mulai dari bahan-bahan dan alatnya sampai ke langkah-langkah membuatnya. Itu yang dinamakan prosedur. Jadi kalau membuat prosedur itu menggunakan kalimat perintah dari cut, stick, shape, kemudian measure, place, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. The next, we will study about ordinal number. Ordinal number merupakan angka yang menunjukkan tempat seperti pertama, kedua, atau ketiga yang ditempati oleh suatu item dalam urutan yang teratur. Ordinal number mempunyai ciri-ciri akhiran seperti ST pada first, ND pada second, RD pada third, dan TH pada fourth, fifth, sixth, dan selanjutnya. Biasanya ordinal number digunakan dalam kalimat yang mengungkapkan tanggal, urutan maju ke sebuah acara, urutan juara dalam suatu lomba, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, dan selanjutnya. Jadi yang perlu diperhatikan first, second, third, belakangnya ST, ND, RD. Selebihnya menggunakan belakang TH. Sekarang perhatikan contoh penggunaannya. January is the first month of the year. Januari adalah bulan pertama setiap tahunnya. February is the second month of the year. March is the third month of the year. April is the fourth month of the year. May is the fifth month of the year. June is the sixth month of the year. July is the seventh month of the year. August is the eighth month of the year. September is the ninth month of the year.
October is the 10th month of the year. November is the 11th month of the year. And December is the 12th month of the year. Dari sini anak-anak juga bisa sambil menghafalkan nama-nama bulan ya. From the 1st until the 12th. Nah, sekarang kita mengulang sedikit tentang simple present tense. Juki visits Monas every month. Perhatikan yang ibu cetak miring. Visits menggunakan kata S karena subjeknya adalah Juki. They sing the Indonesia Raya song every Monday. Sing tanpa tambahan S dengan subjek they. Mumun and Zainab make a miniature of Monas. Mumun and Zainab make tanpa S. Mumun doesn't make a miniature of Monas. Karena sudah ada doesn't, jadi make-nya tanpa S. Subjeknya Mumun. Does Mumun make a miniature of Monas? Ada kata bantu does di depan, kemudian make-nya tetap make tanpa S dengan subjek Mumun. Ya, itu anak-anak ya untuk mengingat sedikit tentang simple present tense. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membuat anak-anak semakin paham tentang apa itu simple present tense, kemudian tentang procedure text dan ordinal numbers. Okay students, thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.